Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Saat ini Mat pertama kalinya masuk sekolah dasar di sekolah Minamoto. Ya seperti biasa, Mat anak yang selalu ceria. Jadi dirinya memperkenalkan dirinya dulu kepada siswi sekitarnya. Salah satu anak di sana menganggap nama Mat nama yang aneh dan fokus di rambut Mat. Mat menceritakan bahwa barang ini lucu. Ibunya yang membuatnya. Anak itu memperingatkan Mat, harusnya Mat tidak boleh membawa barang itu di sekolahannya. Mat merasa dicurangi, padahal anak itu juga memakai sesuatu di rambutnya. Anak itu menjelaskan, ini berbeda. Dia menggunakan pita berbeda dengan Mat yang menggunakan barang mirip mahkota. Dengan itu Mat makin kesal, karena anak itu menceritakan pitanya sudah ada di rambutnya sejak lama. Mat langsung membalasnya, barangnya sudah dia pakai sejak 500 tahun yang lalu. Tentu saja anak itu tertawa dan menganggap di kelasnya ada anak pembohong besar. Adegan berpindah ke Fushi yang berharap Mat baik-baik saja. Tonari yakin Mat akan baik-baik saja, soalnya dia tipe anak yang mudah bergaul dan Bon saat ini bersama Mat. Jadi kalau Mat merusuh, Bon bisa membayar kerusakannya dengan uangnya. Aiko pamit ke mereka akan lewat jalan lain. Saat ini mereka sudah naik kelas. Fushi kembali satu bangku bersama anak ini. Ada banyak yang satu kelas, ada juga yang berbeda kelas. Tapi ada satu siswi yang belum kelihatan, yaitu Misua. Misua tidak ada namanya di kelas manapun. Hal itu membuat Yuki dan yang lainnya mempertanyakan langsung pada sang guru. Sang guru menceritakan bahwa Misua sudah pindah karena urusan pekerjaan ayahnya. Semua orang baru tahu itu. Bahkan Hana yang dekat dengan Misua saja juga baru tahu ini. Saat ini Hana tidak menggunakan pita yang sering dia pakai. Jadi dia mengira ada sesuatu pada Hana dan Misua. Hana hanya diam. Lalu mereka pergi ke rumah Misua, tapi tidak ada orang yang keluar dari rumahnya. Fushi mengajak mereka untuk pergi karena dia tahu Misua tidak mau menemui mereka. Hana bersyukur Misua masih ada di sini, karena mereka masih mempunyai kesempatan memberikan hadiah ulang tahunnya. Yuki ingin melihat Misua tersenyum lagi, maka dirinya akan melakukan apapun untuk melihat itu. Pindah ke Mat. Saat ini Mat dan Bon foto bersama dengan murid dan orang tua murid. Semua tersenyum, hanya Mat yang menahan air matanya. Bon datang menghampiri Mat. Mat langsung menangis. Hal itu membuat Bon khawatirkan Mat. Apa ada yang terjadi padanya? Saat itu datang Memori yang melihat Mat menangis. Memori juga satu sekolahan bersama Mat. Memori mengingat cerita Fushi dulu bahwa Mat adalah ibunya Fushi. Dengan apa yang dia lihat, dirinya tahu Mat punya waktu yang buruk di sekolahannya. Hal itu mirip dengan dirinya dulu. Berkat Memori, Mat senyum kembali. Saat ini mereka membuat bola-bola lumpur sempurna. Fushi juga datang ke mereka. Dirinya datang karena disuruh buku untuk memfotokan Mat yang sedang memakai seragam SD. Bon menceritakan pada Fushi, ini waktu yang sempurna. Tadi Mat menangis. Bon takut jika Mat tidak bisa bahagia di sekolah. Tapi akhirnya Mat bisa tersenyum kembali. Anak-anak yang menertawai Mat juga akhirnya ikut bermain bersama Mat. Fushi yang melihat itu berpikir, teknik mendapatkan perhatian rahasia. Bola lumpur sempurna yang dipakai Memori, tali rambut persahabatan, topeng yang mempunyai ikatan selamanya, sepeda yang membuat senyuman. Dengan itu, Fushi mendapatkan ide akan memberikan sesuatu hadiah spesial kepada Misua saat ulang tahunnya. Di tempat yang sangat gelap, jam pukul 12 malam lebih 5 menit, Misua menyanyikan selamat ulang tahun sambil menjahit tubuhnya Fushi. Fushi menciptakan kembali komputer Izumi yang dia buang di laut dulu. Tapi dirinya katrok, tidak bisa mengoperasikan komputer. Yuki yang tahu itu meminta Fushi untuk tenang, dirinya yang akan menangani ini semua. Saat ini Yuki mencari foto Izumi bersama Misua. Tujuan Fushi hanya ingin Misua tahu kebenarannya.
Akhirnya mereka menemukan sesuatu foto yang tidak akan dilupakan Mizuha. Di pagi hari, Yuki dan Fushi sudah selesai membuat foto album untuk Mizuha. Matt juga ada di sana. Menurutnya bukunya masih polos, jadi dirinya akan membuat buku itu menjadi lucu dengan stiker yang dia dapat di sekolah kemarin. Lalu Fushi pergi ke rumah Mizuha, menyerahkan hadiahnya di depan rumah Mizuha. Di sekolah, Tonari bertanya kepada Fushi kenapa dirinya terlambat. Fushi menjawab tidak apa-apa. Saat itu mereka terlihat serius. Karena Hana ingin tahu saran mereka, dirinya tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk Mizuha. Fushi pikir saat ini Mizuha pergi bukan karena mereka melayankan sesuatu yang penting. Hana bertanya pada Fushi apa yang dilakukan Mizuha saat ini. Fushi tidak tahu apa yang dilakukan Mizuha saat ini, tapi dia pikir mereka harus mengingatkan Mizuha bahwa ada orang-orang yang khawatirkan tentangnya. Tapi mereka tidak tahu jika sudah bertemu mau bilang apa, dan jika mereka salah bicara, mungkin itu akhir dari semuanya. Yuki menyarankan untuk mereka berpikir lebih sederhana, karena dirinya tahu Hana ingin melihat Mizuha lagi. Hana ingin melihatnya lagi. Mereka akhirnya pergi ke rumah Mizuha lagi. Hana sudah mempersiapkan hadiahnya. Tapi ayahnya Mizuha mendatangi mereka dan bertanya apa mereka yang memasukkan album foto ini di kotak pos rumahnya. Fushi menjawab iya. Yuki menjelaskan bahwa itu hadiah ulang tahun untuk Mizuha. Tapi ayahnya Mizuha meminta maaf pada mereka karena Mizuha menolaknya. Dia mempunyai masa lalu, tapi dia memilih tidak akan kembali lagi. Mizuha dan ayahnya tidak ada rencana untuk kembali di sini lagi. Mereka akan pindah di mana Fushi dan yang lainnya tidak bisa mencapainya. Bahkan jika mereka memberitahu mereka, besok mereka akan pergi. Mereka akan menjauh pergi meninggalkan Fushi dan yang lainnya. Jadi dia meminta mereka untuk mengerti. Terlihat sudah tidak ada harapan untuk mereka bertemu Mizuha. Tapi untungnya album fotonya ada di mereka. Saat itu ada foto yang keluar dari album. Padahal Yuki yakin fotonya sudah dia pasang dengan benar. Dengan kejadian itu, Fushi pikir dirinya akan pergi melihat Mizuha. Hana menyarankan untuk mereka menyerah saja, karena jika mereka memaksa akan mengganggu Mizuha dan keluarganya. Yuki tidak terima karena dirinya belum mengungkapkan perasaannya. Dirinya harus membuat Mizuha keluar. Dengan semangatnya Yuki membuat Hana juga ikut semangat. Mereka akan menemui Mizuha untuk menghiburnya. Saat di rumah, Yuki dan yang lainnya menonton Pun yang menjadi artis berkat pengetahuannya tentang akar Fushi dan sejarah Renril. Sebelum Tonari berangkat sekolah, Fushi meminta Tonari untuk memastikan tubuh cadangannya masih tersembunyi di sekolah. Karena hari ini Fushi tidak akan pergi sekolah. Tonari bertanya kenapa harus dirinya. Yuki juga meminta Tonari untuk membantunya hari ini, karena hari ini adalah kesempatan terakhirnya yang dia miliki untuk bertemu Mizuha. Segera Fushi berubah menjadi burung untuk memeriksa rumah Mizuha langsung, tapi di sana tidak ada orang. Fushi yakin saat ini Mizuha ada di rumah kakeknya. Mereka berada di ruang bawah tanah. Mobil yang dipakai ayahnya Mizuha juga tidak ada. Kemungkinan mereka menggunakan mobil menuju ke suatu tempat di bawah tanah. Maka pada akhirnya mereka akan menuju markas musuh. Fushi baru tahu mereka juga datang. Fushi memperbolehkan mereka ikut. Tapi jika ada sesuatu yang terlihat berbahaya, Fushi akan mengirim mereka kembali. Sesampainya mereka di rumah kakek Mizuha, Hana mempunyai ide. Pertama kali mereka harus memperkenalkan diri pada kakeknya. Fushi menolaknya. Tidak ada gunanya memperkenalkan diri pada musuh. Saat itu ada terowongan yang mereka masuki, yang memiliki pintu yang sangat besar. Ternyata dalamnya terdapat saluran air dan terowongan yang banyak. Setiap terowongan ini terhubung ke tempat-tempat yang berbeda. Mereka harus benar memilih tujuan ke arah Mizuha berada. Dengan itu dirinya akan mencarinya jalan melalui Google Map. Tapi sayangnya tidak ada sinyal sama sekali. Jadi Fushi yang menentukan. Fushi memilih terowongan paling kanan karena dia tahu melalui akar-akarnya. Selama akar Fushi terhubung dengan dirinya, dia bisa mengetahui lokasi seseorang. Tapi ada rute di mana akar Fushi tidak bisa masuk. Itulah tempat musuh mereka. Ada pintu logam yang tidak bisa dijangkau akar Fushi. Jadi salah satu anggota mereka percaya diri akan membukanya. Bukannya bisa membuka, dirinya malah keseleo.
Dengan itu Fushi sendiri yang akan melakukannya. Akhirnya pintu terbuka. Hana baru tahu Fushi bisa melakukannya. Fushi meminta Hana untuk berterima kasih pada tubunan yang dia pakai tadi. Saat melebarkan akarnya, Fushi tidak yakin mereka akan pulang sebelum maghrib. Karena Fushi tidak tahu ujung jalan mereka. Soalnya mereka tertutup pintu logam. Tentu saja akar Fushi tidak bisa masuk. Jadi mereka harus membuka pintu logam sepanjang jalan mereka tempuh. Dengan itu saatnya Yuki bersinar. Dengan alatnya, dia akan memanggil roh-roh yang ada di sini. Hana juga sering melihat mereka bermain kayak gitu. Tapi tidak ada hasilnya. Tetapi berbeda untuk kali ini, benda itu bisa mengarah ke suatu tempat. Mungkin ini ulah dari Pen atau Nixon. Tempat yang pernah diceritakan Nixon dan Pen, kali ini Fushi melihatnya langsung. Pintu yang sangat besar, tidak mungkin mereka bisa membukanya. Seperti akhir dari perjalanan mereka, jadi Fushi meminta mereka untuk pulang. Tapi Hana tidak mengerti kenapa Fushi meminta untuk mereka pulang. Padahal mereka sudah datang bersama-sama. Fushi aslinya juga ingin mereka bertemu Misuha, tapi tidak mungkin bisa jika pintu seperti itu. Fushi juga ragu, pintu yang ada knokernya membiarkan mereka untuk masuk. Yuki meminta Fushi untuk hati-hati, dirinya akan pergi dan menjaga yang lain. Dengan cepat knocker itu menyerang Fushi, tapi dia bukan tandingan Fushi. Fushi dengan mudah bisa memasukinya. Dan langsung disambut kakeknya Misuha dengan berkata, "Selamat datang Imu Sama."